Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Ananda, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik Ananda, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 bersama saya, Ibu Nur Ainun. Baik Ananda, kompetensi dasar 3.9 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi bahan berbahaya pada makanan atau adanya vitamin pada makanan. 4.9 menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Pada akhir pembelajaran, Ananda diharapkan dapat mengenal tujuan dan fungsi teks laporan percobaan, mengetahui struktur laporan percobaan, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Baik Ananda, perhatikan teks berikut. Dapatkah Ananda melihat perbedaan ketiga teks tersebut? Nah, manakah yang termasuk teks percobaan? Untuk itu, Ananda, mari kita simak materi kita berikut ini. Baik Ananda, di sini ada pengertian teks laporan percobaan. Nah, jadi teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil dari percobaan. Adapun tujuan dari teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam sebuah pengamatan. Yang ketiga, menjelaskan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan fakta dan data. Yang keempat, menjadi sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Baik Ananda, di sini terdapat beberapa ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil dari percobaan. Ketujuh, di akhir laporan dipaparkan kesimpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Yang kedelapan, harus mengandung fakta. Ingat ya, harus mengandung fakta. 9, bersifat objektif. 10, harus ditulis sempurna dan lengkap. 11, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, atau pemihakan. Yang ke-12, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas dan isinya. Ananda, di sini sudah ada 8 struktur laporan percobaan. Yang pertama, judul. Nah, jadi judul dapat menunjukkan tentang objek penelitian dan dapat mewakili seluruh isi. Yang kedua, ada pendahuluan. Secara umum, bagi pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang mengenai rumusan masalah yang sebelumnya dirancang. Yang ketiga, ada tujuan. Pada bagian ini berisi tentang keinginan yang dicapai oleh peneliti. Yang keempat, alat dan bahan, merupakan sekumpulan tentang alat dan bahan yang perlu disediakan dalam proses melakukan sebuah percobaan. Yang kelima, metode penelitian. Pada bagian ini, memaparkan tentang cara yang digunakan dalam melakukan percobaan sesuai dengan landasan kajian teori. Yang keenam, langkah-langkah. Mengenai langkah-langkah, laporan percobaan harus sesuai dengan prosedur atau tahap proses penelitian. Yang ketujuh, hasil. Bagian ini berisi tentang uraian mengenai dari percobaan ya, mengenai hasil dari percobaan. Nah, yang terakhir Ananda, ada simpulan, merupakan bagian yang berisi pendapat penulis atau peneliti terhadap percobaan yang dilakukan. Nah, Ananda sudah mengerti kan sedikit mengenai laporan percobaan?
Ananda bisa menjawab pertanyaan kita yang di awal tadi. Nah, yang ini. Baik Ananda, coba perhatikan teks berikut ini. Kemudian Ananda coba kerjakan teks yang sudah Ibu tampilkan. Ananda silakan cari informasi per kalimat ya. Ananda masukkan ke dalam tabel berikut ini. Nah, Ananda, Ibu harapkan Ananda sekalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Ingat, tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan nantikan video pembelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.